Hai guys, hai Pascal, kembali lagi nih bersama Baca Olmo. Siapa lagi kalau bukan Ilaf ID. Lanjut yuk kita cerita enak lagi. Nah cerita enak kali ini itu sebut saja namanya Budi ya guys. Nah Budi itu seorang mahasiswa. Dia mahasiswa yang berasal dari keluarga sederhana. Dia juga cerdas karena IPK-nya tuh selalu cum laude guys. Nah dia tuh lagi di semester 7 lagi persiapan buat skripsi tugas akhir kuliahnya. Dia juga ngajar di bimbel guys, ya untuk menambah-nambah uang jajan, uang kuliah, juga untuk pengalaman dia sebelum akhirnya dia bakal lulus dari universitas itu. Nah suatu hari Ibu Budi tuh sakit, dia tuh bingung harus cari uang tambahan di mana lagi, karena kalau misalkan ngandelin penghasilan dari bimbel aja gak akan cukup. Tapi untungnya Budi ini tuh kan orangnya ceria, cerdas, jadi banyak temennya lah, baik yang pengen deket sama Budi gitu. Nah akhirnya dia tuh ditawarin guys sama teman kampusnya namanya Mawar, ditawarin untuk ngeles adiknya Mawar. Jadi Mawar ini teman kampusnya Budi, termasuk satu jurusan juga, satu organisasi juga. Mawar itu bisa dibilang dari keluarga kaya, orang tuanya punya bisnis. Dia tinggal di rumah tuh cuma berempat doang guys, sama kakaknya, adiknya, dan juga satu ART. Adiknya ini yang bakal diles sama si Budi. Adiknya tuh baru SMP lah, namanya Nino, cowok ya guys. Adiknya tuh sekolah di sekolah favorit gitu, makanya persaingannya tuh ketat. Udah pasti sebagai kakaknya kepengen adiknya tuh ya nggak males belajar. Udah pasti sebagai kakaknya ya bakal ngedukung adiknya dalam pendidikan juga kan, makanya dia nawarin Budi nih untuk ngelesin adiknya. Kakaknya Mawar ini namanya Bunga. Bunga ini udah pasti cewek ya guys, umurnya 27 tahun. Teh Bunga ini cantik guys, dia juga sering banget ikut lomba-lomba kecantikan, beauty gitu-gitu loh, dan selalu menang. Nah umurnya 27 tahun, tapi Teh Bunga ini masih single, belum kepikiran nikah. Jadi dia tuh sibuk banget ngurusin bisnis orang tuanya yang ada di kotanya tentunya. Teh Bunga juga sangat-sangat menjaga penampilannya, sering olahraga, makanan yang sehat. Akhirnya ya udah bisa ditebak badannya langsing, semok, kayak gitulah guys. Pokoknya bener-bener menarik hati gitu badannya. Nino itu manja banget sama Teh Bunga, karena Teh Bunga tuh kayak selalu ngasih apa yang Nino pengenin gitu. Ya apalagi kan dia anak bungsu ya guys. Sebenarnya menurut Budi, Nino tuh udah pintar, cuman karena males aja, jadi kadang nilainya turun. Dan Budi tuh udah nyaranin sih ke Teh Bunga itu, sebaiknya pertemuannya tuh cukup 2 kali dalam seminggu. Cuman Teh Bunga pengennya udah 3 kali aja, terus kalau perlu ya udah diketatin aja belajarnya, ngasih tugasnya apa segala macam, biar Nino ini makin pintar lah guys gitu. Udah tuh singkat cerita, akhirnya Budi ngajar les Nino 3 kali dalam seminggu. Terus setiap akhir pekan pasti Teh Bunga tuh selalu ngajak Budi untuk ngebahas perkembangan Nino lah gitu, perkembangan sampai di mana dia, atau males enggak segala macam dan lain sebagainya gitu kan. Setelah 1 bulan 2 bulan mengajar Nino, hubungan Budi sama Teh Bunga tuh semakin deket gitu. Kadang Teh Bunga ngajak Budi itu untuk jalan-jalan, nemenin dia beli baju, shopping gitu, atau Teh Bunga juga sering ngajak Nino buat makan malam gitu di rumahnya. Yang nggak berdua guys, ada Mawar, ada Nino juga. Nah suatu hari pas Budi mau ngajar Nino, seperti biasalah Budi datang ke rumah Teh Bunga, terus langsung naik ke lantai 2, langsung ke kamarnya Nino, karena emang belajarnya di kamarnya Nino ya guys. Nah sebelum menuju kamar Nino, Budi itu pasti ngelewatin kamar Teh Bunga. Nah pada saat itu kamar Teh Bunga itu pintunya kebuka, nggak ketutup. Dan yang parahnya lagi, coba tebak deh apa yang dilihat Budi pada saat itu. Yang dilihat Budi pada saat itu bener-bener bikin dia merinding, sekaligus bikin dia menghayal sesuatu yang bawahnya juga tegang. Kalian udah bisa tebak nggak sih apa yang dilihat Budi pada saat itu? Yap, Budi ngeliat Teh Bunga lagi menghadap cermin dalam keadaan tanpa sehelai kain pun, alias jang. Untuk beberapa saat Budi mematung. Sebenarnya kaget,
tapi dia bingung mau ngapain, terus kayak terkagum-kagum gitu sama badannya Teh Bunga. Ya bener-bener sebagus itu guys, bodinya semelehoy, montok. Apalagi udah tanpa selai apapun. Coba bayangin lagi ngeliat ke cermin. Jadi Budi kan ngeliat bagian belakang tubuh Teh Bunga kan, tapi karena Teh Bunga lagi lihat ke cermin, akhirnya kelihatan juga yang bagian depannya. Kalian ngerti kan? Sampai ke rawa-rawanya juga, wah udah kelihatan abis deh pokoknya. Pokoknya Budi tuh mematung ngeliat pemandangan yang sangat indah di depan mata. Dia sebenarnya kaget, tapi ya dia kayak lemes gitu guys. Gimana sih? Udah beberapa saat kemudian, akhirnya kayaknya Teh Bunga tuh ngerasa sadar gitu, ada yang ngeliatin dia dari belakang. Pas udah nengok ke belakang, Teh Bunga kaget. Dia jelas-jelas ngeliat Budi berdiri depan pintunya, ngeliat tubuhnya yang molek. Wow. Sontak Teh Bunga ngambil kimono yang ada di atas ranjangnya, terus langsung menutup badannya. Dan Budi tanpa sepatah kata pun langsung lari ke kamarnya Nino. Nah udah tuh hari itu bener-bener ambiar banget buat Budi dan Teh Bunga. Di kamar Nino ya seperti biasa, Budi ngajarin les. Seperti biasanya, nggak ada ngomong apa-apa, tapi ya di pikirannya tuh tetap aja badannya Teh Bunga yang menghantui pikirannya. Keesokan harinya, pas Budi ada jadwal ngajar Nino lagi, Budi tetap berangkat, tetap ke rumahnya Nino. Dan di situ pun ada Teh Bunga. Sebenarnya Budi bingung harus ngapain. Teh Bunga juga seolah-olah tuh kayak nggak ada kejadian apa-apa gitu loh. Tapi akhirnya Budi itu memberanikan diri untuk minta maaf lah ke Teh Bunga. Teh, Budi minta maaf ya soal yang kemarin. Terus Teh Bunga bilang, udah nggak usah dipikirin. Layaknya cowok normal seperti biasanya, kalau udah ngelihat yang bikin tegang pasti kan malamnya Budi ngelakuin ritual kan. Budi juga normal guys, dia tuh sebenarnya udah tahu yang gituan tapi dari film-film biru gitu loh. Nah dia tuh ngelakuin ritual, mainin pisang sambil ngebayangin Teh Bunga pastinya. Nah di jadwal selanjutnya seperti biasa Budi datang ke rumah Teh Bunga, tapi pada saat itu di rumah tuh gak ada siapa-siapa. Nah kata RT-nya Teh Bunga sama Nino lagi pergi keluar, terus disuruh nunggu aja Budinya. Akhirnya Budi nunggu. Nah setengah jam kemudian Teh Bunga datang, terus bilang ke Budi, aduh Budi maaf ya kayaknya Nino hari ini nggak les dulu deh. Terus Teh Bunga ngomong sesuatu yang bikin Budi makin ingat kejadian hari itu. Teh Bunga tiba-tiba bilang ke Budi kayak gini, Budi mau nggak nanti besok ke hotel? Sontak Budi kaget dong, terus langsung mikir yang enggak lah pastinya. Ya cowok abis ngelihat tubuh cewek terus ceweknya malah ngajak ke hotel, ya nggak sih? Normalnya cowok kan pasti mikirnya, aduh kayaknya Teh Bunga ngajakin sesuatu nih gitu kan. Terus ya Budi akhirnya ya jawab, iya mau Teh Bunga gitu kan. Ya udah nanti saya kirim alamat hotelnya, terus nanti kamu datang aja ya, kita ketemu di hotel gitu guys. Menunggu hari yang ditunggu-tunggu itu bikin Budi makin berdebar-debar. Budi juga ada pikiran takut ngecewain Teh Bunga karena sebenarnya dia nggak pernah ngelakuin itu. Akhirnya dia nyari referensi kan dengan ya nonton film-film seperti itu dan juga nonton YouTube-nya In Love ID biar tahu tuh tutorial yang benar kayak gimana. Ya biar nggak ngecewain Teh Bunga lah guys, karena masih pemula. Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Akhirnya Budi mendapat chat dari Teh Bunga berisikan alamat hotel dan jamnya guys. Lalu Budi berangkatlah ke hotel yang sudah diberitahu Teh Bunga. Budi merasakan rasa yang benar-benar belum pernah ia rasakan. Rasa deg-degan, rasa ingin cepat-cepat sampai, rasa gemetar, pokoknya campur aduk. Pas nyampe di hotel, Budi nunggu di lobi sesuai dengan perintah Teh Bunga. Katanya kalau udah nyampe hotel, Budi tunggu aja di lobi, nanti ada pelayan hotel yang nganterin Budi ke ruangan yang ada Teh Bunganya. Wow, sepertinya Teh Bunga sudah menyiapkan sesuatu. Nggak harus nunggu lama di lobi. Akhirnya pelayan datang nyamperin Budi, terus ngomong ke Budi, Pak, mari ikuti saya, sudah ditunggu oleh Ibu Bunga.
Wah, yaudah tuh Budi ngikutin pelayannya, jalan perlahan dengan rasa-rasa cemas tapi senang berdebar. Udah pasti pada tegang tuh kayaknya, entah bulu kuduknya, entah yang bawahnya guys. Nah, setelah sampai di satu ruangan, pelayan pun bilang, silahkan Pak Budi, ini ruangannya. Wow, makin gemetar tuh Budi, udah nggak sabar untuk merasakan kenikmatan teh bunga pastinya. Udah nyampe di ruangan, Budi buka pintunya, pas udah dibuka, jreng-jreng. Budi kaget banget guys, karena di ruangan itu isinya bapak-bapak. Teh bunganya mana? Adanya bapak-bapak guys. Menurut kalian Budi mau diapain ya sama bapak-bapak? Enggak guys, bukan kayak gitu. Ternyata Budi itu masuk ke ruangan meeting. Dan ternyata Teh Bunga itu ngajak Budi ke hotel untuk ikut meeting kantornya Teh Bunga. Dengan tujuan Teh Bunga tuh sebenarnya pengen Budi kerja di kantornya Teh Bunga setelah lulus nanti dan jadi akuntan. Dan biar Budi nggak asing-asing amat sama perusahaannya Teh Bunga, makanya Budi itu diajak hari itu ke hotel untuk ikut meeting lah, istilahnya kayak gitu. Cuma ikut duduk doang dengerin meetingnya gitu guys. Kalian kalau jadi Budi bakal gimana? Udah berharap sesuatu, ngebayangin sesuatu, udah belajar pula. Lihat tutorialnya dari YouTube In Love ID, juga dari film-film begitu. Bener-bener kecewa sih guys, beneran. Udah mikir yang macam-macam, ternyata Teh Bunganya nggak ada pikiran sama sekali ke situ. Kasian sih, tapi aku pengen ngakak juga gitu dari tadi. Aku nahan, aku pengen ketawa. Ya kalau aku jadi Teh Bunga juga ya nggak bakal secepat itu sih ngajak yang ngelesin adiknya gitu, cuman gara-gara ngelihat, nggak sengaja ngelihat kita nggak pakai apa-apa gitu kan, masa langsung ngajak gitu nih, nggak mungkin kan. Dan kayaknya Teh Bunga mah nggak suka berondong deh Budi, sukanya yang udah matang ya kan. Aduh maaf ya Budi, maaf karena emang ini lucu sih, tapi ya kasihan juga ya, jangan diketawain. Ya udah, akhirnya ya udahlah Budi ikutan meeting, situ ketemu Teh Bunga, terus sambil menahan kekecewaan. Dan jangan ditanya lagi, yang ada di balik celananya udah menyusut guys, udah lemes. Yang tadinya sekeras apa ya, sekeras besi, enggak segitu juga. Yang tadinya udah tegang, udah semangat, udah siap terbang ke sarang kenikmatan, kecewa. Nah guys, itu dia cerita Budi yang kecewa karena ekspektasinya, karena hayalannya sendiri. Gimana cerita enak kali ini, ngehibur nggak? Nah guys, segini aja dulu ya video aku kali ini, dan tunggu aku di video berikutnya yang pastinya akan sangat menarik dan juga bermanfaat tentunya. Oke guys, sampai jumpa, dah.